lap lagi, ketok lagi kaca. Saya ini mau tenang, nggak tahu kenapa hari itu lampu merah terasa seperti selama-lamanya. Saya mulai berkata gitu, tiba-tiba terdengarlah suara dalam jiwa saya. Wah, Wong Fei-hungnya mulai keluar itu seperti lagu yang waktu di FKA gitu ya kalau. Sejak pelepasan itu, terus Tuhan pakai aku sampai hari ini udah berapa lama? Tahun 92 hingga sekarang kita take ini di take tahun 2020 sekarang. Jadi 28 tahun. 28 tahun. Dari pengalaman COVID pertama pelayanan khotbah sampai hari ini, ada pengalaman apa di dalam berkhotbah yang Koko pengen bocorkan ke kita supaya kita tidak mengulangi ya it's not a mistake lah ya, tapi pengalaman yang mahal itu. Nggak ada supaya kalian nggak tahu rahasia saya. Ayo laku, kasih tahu laku. Pengalaman khotbah ya, simple sih. Preach what is in your heart. Apa yang datang dari hati akan bicara ke hati. Apa yang datang dari otak dan rekayasa manusia saja hanya bicara ke otak dan tidak mengubah kehidupan. Tapi bukan berarti bicara apapun yang di hati. Hati ini harus diperbaharui. Makanya itu firman harus taruh di dalam hati. Saya baca firman itu taruh di hati. Dan itu yang keluar. Bukan karena fasih lidah. Pelayanan khotbah saya nggak langsung khotbah tahun 92 itu masih dibentuk Tuhan. Masih nanti bertahun-tahun kemudian baru diberikan kesempatan. Doa makan aja nggak dikasih kesempatan kok sama teman-teman saya dulu. Karena saya ini pupuk bawang dalam iman. Mereka nggak sangka hari ini kalau saya bisa berkhotbah, saya bisa jadi gembala. Mereka nggak ada satupun yang nyangka. Namun demikian, saya sudah simpan firman. Firman saya simpan di hati bukan untuk dikhotbahkan sih. Dikhotbahkan itu karena terpaksa, bukan terpaksa. Kan saya harus terpaksa tanda kutip harus cerita apa yang saya tahu. Nah kayak saya tahu roti di mana ada seorang pengemis kelaparan. Masa saya nggak beritahu rotinya di mana? Sedangkan saya dulu juga seorang beggar. Saya juga pengemis yang menemukan. Kan egois. Jadi saya berkhotbah itu karena itu panggilan saya. Saya nggak boleh egois. Tapi saya makan firman bukan untuk khotbah. Banyak orang kan mempersiapkan baca Alkitab untuk mempersiapkan speech-nya. Saya nggak usah khotbah lagi seumur hidup saya tetap akan baca Alkitab sebanyak sekarang. Saya taruh di hati karena saya haus lapar. Ya, jadi karena itu bagi saya khotbah itu seperti ngomong, bicara, bukan ceramah, apa adanya. Saya nggak berani khotbahkan apa yang saya nggak tahu. Saya nggak berani khotbahkan apa yang saya nggak alami. Dan saya lebih baik siap-siap diri kalau saya khotbahkan sebentar lagi saya yang pertama-tama alami khotbah saya sendiri. Preaching has to come from life, dari kehidupan. Itu aja. Dan satu lagi, you believe it or not, tapi dari 10 kali saya khotbah saya merasa 9 kali khotbah saya itu nggak bagus. Gitu kok. Sungguhan. Nih kalian kan mau tahu rahasia, tahu rasa. Terus gimana? Iya. Karena mungkin saya beranjak dari seorang perfeksionis ya. Dari kecil kan kalau saya nggak juara, nggak apa. Jadi kan memang dipicu gitu. Selalu aja, saya ini mudah. Manusia lama saya itu mudah untuk mencari kesalahan pada diri sendiri. Makanya saya itu tipe orang yang kurang bisa mengampuni zaman dulu. Kasih itu musuh terbesar saya di masa lalu. Tapi hari ini, I'm fine with that feeling. It's never gone. Nggak pernah hilang dari saya. Selama daging ini masih ada rekamannya. Ini hardware-nya. Apa namanya? Kalau komputer itu apa namanya? Software, ini hardware. Hardware bener ya. Betul. Di dalam ini sudah ada memori. Cuman the sting of sin atau apa namanya? Sengat dosa itu sudah mati, nggak ada. Karena kalau kita hidup oleh roh, kita mematikan perbuatan daging. Tapi memorinya masih ada. Jadi kalau hari ini saya murtad dari jalan Tuhan, saya akan jadi seperti Philip Mantova dulu, malah lebih parah. 7 roh lebih jahat bisa masuk. Karena itu saya harus jaga tiap hari pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus sampai mati. Ya, by God's grace, dengan anugerah Tuhan. Jadi saya ini perfeksionis, jadi dari dulu itu nggak bisa. Jadi sampai sekarang ya feeling itu ada, tapi it doesn't matter. Ya move on aja gitu ya. Move on aja. I don't think people are blessed because I preach well. Iya. Saya percaya orang diberkati
karena saya jujur dengan firman Allah. Udah itu aja. Ya. It's not the delivery, it's the content. Pernah ini nggak BT sebelum, makanya gimana sih mau khotbah waktu lagi BT gitu? Oh ya. Sebelum naik panggung itu, tahu-tahu ada hal yang bikin BT gitu. Betul. Atau mungkin sejam sebelum khotbah ada sesuatu yang tidak terduga. Jangan kan sejam, bisa 5 minutes loh. Serius. Kayak, Jangan bilang nggak pernah loh ya, kok pernah lah. Iya, waktu saya mau khotbah terus ada kalian di bawah gitu langsung. Iya, kita ini loh penggembira. Pernah lah. Asal gini lah, tapi kita kalau punya pelayanan ya, khotbah nggak semua orang dipanggil jadi khotbah, dan khotbah bukanlah pelayanan yang paling mulia. Malah justru yang nggak kelihatan itu yang lebih dimuliakan oleh Tuhan nanti suatu harinya. Tapi pelayanan itu kalau kita melayani itu ya bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh. Kalau kita melayani itu bukan gereja yang butuh, kita yang butuh. Karena pelayanan itu menjaga kita. Karena saya tahu bahwa saya ini pengkhotbah, hidup saya itu dicermati, bukan hanya oleh Tuhan tapi oleh manusia, saya harus lebih hati-hati. Nah, kasih contoh ya, BT jangankan sebelum khotbah. Khotbah itu kalau sesuai jadwal ya saya khotbahnya hari apa, jam berapa. Tapi kalau kita dipanggil jadi pengkhotbah itu sudah mendarah daging. Kalau kita jadi pemusik Kristen, kita menjadi darah daging. Kalau kita jadi pengusaha Kristen itu jadi mendarah daging, itu panggilan. Suatu hari saya itu pulang dari kantor itu pokoknya BT banget. Dan saya ini, kalau saya BT biasanya saya diam aja, nggak gimana. Tapi hari itu ada orang cari gara-gara. Saya berhenti di perempatan jalan ada lampu merah. Itu diketok-ketok tuh kaca. Tok, 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 tok. Orang bertato semuanya, ininya bolong semuanya, pokoknya korak lah ya. Kayak preman gitu modelnya, kotok-kotok itu lagi. Saya bilang nggak mau. Apapun yang kau juali aku nggak mau. Biasanya sih ya saya pasti kasih sedekah, saya bukannya mau pamer, tapi keluarga kami biasa untuk memberi pada orang. Tapi hari itu mobil saya dilap-lap gitu, udah bagus, sudah bersih, dilap itu tambah kotor gitu loh. Jadi saya nggak perlu itu kan, pernah nggak digituin? Debunya malah nempel. Biasanya cuma smile aja, tapi kali ini lap. Saya bilang terima kasih, no mas sudah nggak usah. Lap lagi. Ketok lagi kaca, saya ini mau tenang, nggak tahu kenapa hari itu lampu merah terasa seperti selama-lamanya. Saya mulai berkata gitu, tiba-tiba terdengarlah suara dalam jiwa saya. Wah, wong fehungnya mulai keluar itu seperti lagu yang waktu di FKA gitu ya kalau kita lagi. Lo orang zamannya nggak, tahu nggak lagu itu? Saya emosi, saya nggak pernah emosi gitu, cuman saya emosi, nggak pernah lah. Saya sejak 92 kenal Tuhan tuh sampai hari ini nggak pernah lagi terlibat perkelahian. Karena dulu salah satu dosa utama saya itu kekerasan. Tapi hari itu saya berkata sama Tuhan, ini orang, saya nggak ngomong kotor, tapi di hati saya marah, pasti di sorga bunyinya, ini orang, pasti ada sensor dari Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan izinkan aku, sekali ini aku cuti jadi pendeta dan mengkhotbah. Pakai acara pamit lagi. Marah aku, orang itu sudah diketuk, nggak tahu diri. Saya turun, buka jendela, dan itu jangan lakukan di rumah, karena itu bahaya. Di jalanan apalagi kan, nanti keluar kapaknya gimana. Saya turun, kapak justru berguna. Ngapain saya belajar bela diri dari umur 6 tahun. Inilah waktunya saya pakai, sorry Tuhan, saya ambil cuti hari ini. Jadi saya turunkan, saya sudah diam aja, saya pandang dia. Lu mau apa? Saya nggak pernah gitu ya, jadi jangan kalian liatin soalnya, kok Philip kok bisa begitu? Saya juga bingung kok saya bisa begitu. Daging ini loh, hardware ini ada software-nya di dalamnya itu ya. Nah, hardware-nya masih ada, software-nya sudah Roh Kudus, tapi hardware-nya ini masih kadang-kadang mencoba unjuk gigi. Saya turunkan, saya udah marah siap-siap. Kalau mau turun saya siap turun, dah mata gelap ya kan. Tapi saya tahu sih rasa bersalah gitu. Saya turun, saya lihat dia. Ya kayak gitu, orangnya berkata, Ko Philip. Really? Iya, minta uang dong. Waduh, saya langsung ketawa, dia panggil Ko Philip. Minta uang dong. Saya ketawa, Akhirnya saya ambil bil yang paling besar. Saya kasih dia sambil ketawa dan berkata, udah ini, oke. Makasih kok, Tuhan berkati kok. Bukan jemaat pasti, mungkin pemirsa siapa tahu. Saya naikkan kacanya, saya setir sambil ketawa dan berkata, Tuhan terima kasih, ministry menjagaku. Iya, ministry menjaga ya. Kalau enggak saya turun.
Hari itu bukan saja Tuhan selamatkan saya, siapa tahu saya yang digebukin dia, tapi mungkin juga Tuhan selamatkan dia, jangan sampai saya gebukin dia. Jadi Tuhan selamatkan kami dan Tuhan selamatkan kalian. Dia sebut saya kufir. Saya kata, Tuhan kapok saya Tuhan, saya jerah Tuhan, gak berani lagi, maaf Tuhan. Kuburkan ya Tuhan Yesus Ipman ini, jadikan Philip Mantova hilangkan imannya. Ngerti ya? Iya. So ministry is very important, jangan sampai nganggur rohani ya. Iya. Gue kalau misalnya pas, ya ini kembali lagi setelah sermon ya. Gitu. Biasa pada saat itu Ko Philip ada dapat Roh Kudus memberitahukan sesuatu yang kapan lalu saya masih pelayanan multimedia kayak waktu itu kan lagi megang kamera, tiba-tiba Ko Philip bilang, saya merasakan di tempat ini ada orang yang saya lupa spesifiknya apa, tetapi Ko Philip ada bilang seorang wanita dan rambutnya diikat kayak gitu ya, bukan kamu. Diikat. Tapi setelah itu ada selang beberapa waktu penyembahan dinaikkan, tiba-tiba beneran ada wanita datang ke depan. Saya, ternyata beneran ada ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah pada saat Ko Philip mendapatkan itu, sebenarnya yang Ko Philip rasakan apakah seperti melihat visualisasi orangnya seperti apa, ataukah seperti terdengar suara ikat wanita, atau seperti apa? Bisa satu orang menangis terus di sebelahnya dia. Yang menangis itu saya berkata, sudah waktunya semua udah pergi. Itu dia. Serius. Pesannya benar, salah alamat.